يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini di tengah guyuran hujan tadi di Sentul dari jam 4 jam setengah 4, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan ini bukan menjadi laknat tapi manfaat insyaallah buat kita, dan mudah-mudahan di tengah guyuran hujan ini yang sejatinya memang kondusif untuk mengamalkan sunnah Rasulullah bismikallahumma amutu ahya, mudah-mudahan tidak dibaca saat kajian ini sedang berlangsung. Tetap semangat insyaallah walaupun ini waktu yang sangat kondusif untuk tidur. Taib, salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan bagian terakhir dari surah Al-Ghasyiyah dari ayat 17 sampai 26, kurang lebih 9 ayat. Seperti biasa, sebelum kita bahas tafsirnya, kita baca dulu ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Ada yang mau baca? Fadal. Fadal. 17 sampai 26. Fayu'adzibuhu thumma inna alaina hisabahum. Kurang jelas bacanya. Taib khair insyaallah taala. Taib artinya afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka merenungkan bagaimana unta itu dia ciptakan? Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia tinggikan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia tegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia hamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, lasta alaihim bimusaitir, kami bukanlah orang yang berkuat atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, tetapi orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullah, maka Allah akan mengazabnya, al-adzab al-akbar, yaitu dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kamilah kembali mereka. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya hanya kewajiban kamilah, yaitu menghisab mereka. 17 ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan setelah menjelaskan tentang kondisi apa? Penduduk neraka dan penduduk apa? Surga. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh hamba yang termasuk kita untuk merenungkan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan firman-Nya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, maka apakah mereka tidak merenungkan bagaimana unta itu dia ciptakan. Jadi Allah ciptakan unta.
Kita tahu bahwa onta, ya makhluk yang kita kenal, yang mayoritas itu hidup hanya di padang pasir. Badannya tinggi, kekar, keras, namun dia lembut dan bisa dikendalikan itu. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, karena sesungguhnya unta itu hewan yang menakjubkan, kata beliau, dan bentuknya aneh. Kalau kita lihat mulai dari bentuk atasnya, ya kan, walaupun tanpa tapal atau apa itu, tempat duduk itu, kita bisa duduk di atas unta karena mudah melengkung duluan gitu ya. Kemudian kakinya tidak seperti sapi. Sapi itu hanya berapa ruas kakinya itu? Sapi 2, dia 3. Ya kan? Coba kalau duduk gitu, plek 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 gitu. Ya kan? Dan kemudian ada disertasi itu yang menjelaskan tentang ayat ini secara detail. Di antara yang masih saya ingat, bahwa onta itu punya ingatan yang luar biasa. Kalau dia marah dengan seorang, biasanya dia ngejar dan ingin membunuh biasanya. Dan biasanya orang Arab itu, kalau dia sudah marah, biasanya langsung dipotong. Karena walaupun berapa bulan kemudian, dia masih tetap ingat dengan orang itu. Pendendam. Itu onta. Tapi juga dia bisa kasmaran. Saya pernah nanya, kenapa onta itu diasingkan, yang cowok itu. Dia bilang ini sedang kasmaran, jatuh cinta itu. Kalau dia diasing, kalau nggak diasingkan, dia bisa hanya kerjaannya kerjaan cewek aja gitu. Jadi yang suka kasmaran itu onta. Ya kan? Kemudian kencingnya bisa diminum. Kencing onta bisa diminum. Rasulullah merintahkan para sahabat lu minum kencing onta ketika dalam satu perjalanan. Dan saya pernah minum kencingnya, walaupun hati awalnya nolak, Pak. Karena begitu di botol gitu kan, kita mau minum, ingatnya itu kencing, bayangannya udah negatif kan. Padahal begitu diminum nggak ada apa-apa, biasa aja. Rada-rada, kalau bahasa kita mah hanta ya. Tahu hanta itu bahasa Kalimantan, apa bahasa kita hanta itu? Ya agak sedikit, ya sepet. Kalau nggak, ya udah enaknya coba aja sendiri. Ya kan? Susunya juga sama. Bahkan ada seorang dokter, dia kaget dengan mudah dicernanya susu onta itu dan cepat basi. Makanya jarang susu onta dijual di pinggiran itu, nggak kuat lama. Bisa terus kemudian diminum gitu. Jadi nggak tahan lama dia. Jadi kalau antum mau steril, minum aja langsung dari susunya itu. Diperas itu masya Allah enak, manis. Ada rasa santannya juga gitu. Santan apa namanya, kelapa itu, ada manis itu susunya. Dan cepat dicerna. Ya kalau dicampur dengan madu, ya nggak perlu obat kuat. Nah, khususnya kita yang di atas 50 tahun ya Pak. Ya, kalau yang muda-muda Pak, nggak perlu minum itu, kasihan istri. Ya kan? Itu masya Allah ini onta. Dan kemudian bisa minum dalam jumlah banyak. Dan bisa menahan tidak minum itu dalam waktu yang panjang itu. Itu onta. Dan dia bisa berjalan dalam satu perjalanan kurang lebih 26 sampai 28 kilo. Itu disebut dengan satu marhala dalam hadis itu. Kalau 3 marhala berarti kurang lebih ya tinggal kali aja 3. Yang kemudian dijadikan sebagian oleh ulama fikih itu sebagai acuan boleh kosor tidaknya itu. Karena biasa Rasulullah ketika sudah sampai saat 3 marhala berhenti di situ dan kemudian beliau mengkosor sholat itu. Walaupun banyak alasan terkait dengan kosor salam, ya kan?
Ada yang jadi banyak alasannya sehingga kemudian tidak bisa dijadikan satu di antara sekian sebab itu sebagai alasan apa? Qasar. Makanya Imam Daud Ad-Dhahiri itu menjadikan sebab qasar musafir itu adalah ya setiap orang, kalau bahasa kita orang yang secara Arab dibilang keluar kota, itu dibilang musafir, itulah mereka yang punya hak apa? Qasar. Jadi tanpa melihat jarak. Tanpa melihat apa? Jarak. Yang penting secara Arab, keluarga kita ketika ditanya, mana suamimu? Sedang keluar kota, berarti itu musafir, punya hak qasar. Ya kan? Punya hak qasar. Jadi kalau dari Bogor pergi ke bandara itu kan 80 kilo. Apa punya hak qasar? Tidak, karena nggak ada orang yang kalau ditanya dari Bogor, kemana suamimu? Ke bandara, pasti bilang gitu kan, ke Jakarta, ya kan, atau kemudian ke Bekasi. Jabodetabek itu tidak safar, ya kan, Jabodetabek itu tidak termasuk safar yang boleh qasar. Tapi kalau ke Bandung, kemudian ke Jogja, itu udah bilang safar yang boleh qasar. Jadi bukan tentuannya tidak berdasarkan jarak. Nah, konon onta ini kalau sudah sampai 3 marhalah, 3 kali berhenti. Kalau sekali itu masih bisa diajak untuk berjalan, berhenti cuma sebentar. Kedua, ketiga. Kalau sudah ketiga itu sudah lelah dia. Kalau dipaksa disitulah dia ngamuk. Ini kata dosen saya, Profesor Dr. Wade Betropi, yang mempelajari tentang diantaranya onta itu. Ketika tanya apa sebuah satu marhalah, beliau jelaskan apa yang disebut dengan marhalah. Ternyata satu perjalanan onta, dia kecapean berhenti sebentar, nanti berjalan lagi, berhenti lagi, ketiga kali baru kemudian Rasulullah biasanya qasar sholat katanya. Dan biasanya kalau sudah berhenti itu di kali ketiga dipaksa itu nggak bisa lagi. Dia harus kalau nginep ya harus nginep gitu. Kalau dipaksa biasanya dia ngamuk. Ya kan? Inilah apa namanya keunikan onta. Bahkan kemudian apa namanya hatinya bisa buat asma, bulunya bisa dimanfaatkan. Itu luar biasa. Ya inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu apa? Tanda kekuasaannya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka merenungkan? Jadi orang yang mengingkari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka merenungkan bagaimana Allah ciptakan apa? Unta yang di hadapan mereka, hidup bersama mereka, bahkan alat kendaraan mereka, ya kan, yang mereka memanfaatkan itu, ya kan bukan mereka menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dengan adanya makhluk ciptaan ini mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah beriman tambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih lanjut, wa ilal jibali, ya kan, kaifa nusibat, dan gunung-gunung, wa ila sama sebelumnya ya, wa ila samai kaifa rubiat, dan tidakkah mereka merenungkan bagaimana langit itu, ya kan, ditinggikan tanpa tiang. Coba kita bangun masjid kayak gini aja pakai tiang dengan jarak mungkin ada berapa ini? Mungkin 8 atau ada 10 meter ini. Ya kan? Ini penuh perhitungan kan? Gak ada manusia sampai sekarang yang bisa membangun bangunan tanpa tiang. Yang bisa dilakukan sekarang itu tiangnya mungkin jaraknya ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Kayak JIS itu kan. Jaraknya kan jauh. Tapi kemudian Masya Allah, berapa dana yang dikeluarkan, belum lagi maintenance-nya. Sangat mahal. Tapi langit Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa tiang. Ya kan? Tanpa tiang, tanpa pengikat. Dan dari dulu nggak pernah, ya kan, nggak pernah ada masalah, karena Allah yang jaga. Tidakkah cukup ini menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala?
Di samping itu Allah Subhanahu wa taala yang juga mengatakan seperti dalam surah Qaf misalnya, afalam yanzur ila as-sama' fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Dari dulu nggak ada. Coba kalau rumah kita itu mau atap yang termahal sekalipun, paling tidak mungkin per 10 tahun ada perawatannya, ya kan? Kalau atap sirap di Kalimantan dulu yang terbuat dari kayu ulin, ya kan? Itu setiap 5 tahun ya sudah mulai ada yang bolong, dimasukin lagi yang baru gitu. Termasuk saya yakin ini berapa tahun kira-kira? 30 tahun misalkan gitu ya, kekuatannya pasti ada maintenance. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit tanpa tiang dan tidak ada kerusakan sama sekali, tidak ada kebocoran. Ya kan? Ini artinya bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala ciptaan yang ada dari segala sisinya. Makanya kalau ada orang dapat gelar profesor karena berhasil membangun apa gitu ya, ya mestinya mereka tidak perlu sombong dengan itu. Karena karyanya suatu saat mungkin akan divaluasi oleh peneliti berikutnya. Tapi ya kan, langit, berapa banyak kemudian orang meneliti tentang langit dan berapa banyak kemudian orang mendapatkan gelar ya kan profesor. Dan masih banyak kemudian yang tidak nampak, yang masih tersembunyi ya kan di luar angkasa situ. Mulai dari lapisan langit dan seterusnya, hatta matahari sampai sekarang tidak bisa deteksi berapa panasnya matahari itu, berapa jumlah bintang, ya kan? Tidak pernah ada yang bisa menghitungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan semua ini sebagai apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk gunung yang menancap itu. Dan tidaklah mereka merenungkan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Yang terlihat itu mungkin hanya sepertiganya, 2/3 ada di perut bumi. Contoh Uhud itu. Uhud itu Masya Allah, lebarnya 6,5, panjangnya itu, lebarnya kurang lebih 3, diameternya berarti kurang lebih 20,5 kilometer. Itu yang nampak itu. Paling tingginya mungkin sekitar 200-an meter. Yang ke perut buminya ya kan, bisa jadi lebih dalam. Kita mindahin, jangankan sebesar gunung Uhud itu, ya kan, berat misalkan sampai 20 ton saja, itu perlu apa? Perlu alat berat. Bahkan mungkin kalau 20 ton mungkin bisa ya. Tapi kalau sudah ratusan ton seperti besi yang ditanam di Burjul Khalifah di Dubai itu, berapa ratus ton itu, ya kan? Untuk mengangkat itu ternyata dipotong, ya kan? Dirakit di atas, dibuat bagian-bagian, akhirnya dirakit. Jadi secara utuh mereka tidak mampu mengangkat, tidak ada alat yang bisa mengangkat berat ratusan ton, apalagi gunung. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya kan, hanya kun fayakun, jadilah gunung itu. Bahkan bisa menggesernya dengan mudah kalau Allah menginginkan. Ketika terjadi gempa, biasanya ada pergeseran kan? Saya lihat dulu video ya, kasus yang di mana itu, yang di Palu ya. Bayangkan kampung bisa geser tempat, ya kan? Ada hampir sekilo geseran itu. Subhanallah gitu. Tidak ada alat yang bisa menggeser itu. Secanggih apapun Jepang itu nggak bisa kemudian mengatasi gempa, ya kan? Nggak bisa. Mencegah gempa nggak bisa. Kalau Allah berkeinginan, secanggih apapun teknologi yang dicapai oleh manusia,
Kalau Allah ingin menghancurkan melalui gempa, ya hancur. Saya ingat tahun 95 ada video. Kota gedung sudah, ya kan, diyakinkan oleh para arsiteknya anti gempa, gitu kan. Memang goyang itu, masya Allah, orangnya masih ketawa-ketawa di dalam itu. Tapi begitu semakin kencang di atas kemampuan alat yang diciptakan, hancur berkeping-keping. Ya kan? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasa Allah tidak bisa ditanding oleh manusia. Tidak bisa ditanding oleh manusia. Oleh karenanya, ya kan, kewajiban kita hanya mengakui, mengimani, dan kemudian melakukan tuntutan manifestasi dari keimanan itu, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Lebih lanjut kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ilal ardi, tadi wa ilal jibal sudah ya, wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan, yaitu dihamparkan, digelarkan dan dijadikan sebagai tempat yang layak untuk dihuni. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah itu, saya ingat, yang menunjukkan bahwa kata beliau tidak ada kehidupan selain di muka bumi ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, mana ayat di surah Al-Baqarah? Cerita Nabi Adam alaihissalam. Ini ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan bagi kalian, ini khitab Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada Adam dan Hawa, ya, Adam dan istrinya, dan bagi kalian di muka bumi tempat tinggal, ya kan, mustaqar itu tempat tinggal. Dari ayat ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa tidak ada planet yang bisa dihuni selain apa? Selain bumi ini. Ada Mars yang dicoba oleh para ilmuwan sekarang ini untuk diteliti, ya kan? Kemudian mereka mengkaji mungkin tidaknya manusia hidup di atas. Sampai sekarang masih belum, ya kan, bisa. Andai kata bisa, mungkin sudah, ya kan, dilemparkan bom atom di muka bumi ini, karena mereka menginginkan jumlah penduduk ini hanya 500 juta saja. Itu diinginkan oleh mereka. Katanya udah overload, dunia itu udah overload, ya kan? Bukan 36 ini, 36, bukan 26 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi ini untuk tempat tinggal kita. Dan kita tahu ya, setiap manusia punya waktunya masing-masing, yaitu kisaran antara berapa?
60 sampai 70 tahun. Dan nanti keseluruhan dunia ini akan hancur. Bumi pun gunung-gunung berterbangan. Langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kiamat kubra. Ya kan? Bahkan bumi yang ada ini akan diganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati matwiyat. Jadi nanti bumi diganti dengan bumi lain. Ya kan? Kemudian langit juga digulung, dilipat. Jangan dibayangkan bagaimana cara melipat. Jadi siapa yang melipatnya itu cukup kita imani. Ya kan? Sebagaimana kita wajib mengimani bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit saja tanpa tiang, tanpa kerusakan, tanpa kebocoran dan seterusnya gitu. Kalau Allah sekedar menggulung, sangat mudah. Ya kan? Dan Allah ganti bumi dengan bumi yang lain. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala hamparkan berbagai macam nikmat juga di bumi untuk kita nikmati, dan kemudian kewajiban kita adalah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semua itu gratis. Bayangkan kalau misalkan kayak oksigen nih yang kita hirup berbayar, ada yang bisa bayar? Bahkan dulu ada ayahnya jemaah saya, itu tergantung dengan tabung, kemana-mana bawa tabung. Dia sanggup bayar, masalahnya ribet kan. Kita sekarang dikasih gratis. Air sudah berapa juta atau berapa ribu kubik air yang kita gunakan, semua gratis. Ya kan? Bumi yang kita injak sudah berapa langkah kita melangkah di atas bumi. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Makanya kewajiban kita itu hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan cara bersyukur itu ada 3 macam. Meyakini bahwa seluruh nikmat itu dari Allah. Ya kita ucapkan alhamdulillah, semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syukur dengan apa? Perbuatan. Ya, syukur dengan perbuatan itu semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas hamparan bumi ini, mestinya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, insyaallah Allah akan berikan nikmat di atas kenikmatan yang ada. Ya, dan kenikmatan ini insyaallah akan menggiring kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tutup usia insyaallah taala. Ya kan? Bahkan nanti bumi yang kita injak ini akan menjadi saksi apa yang telah kita lakukan di atas bumi ini, akan jadi saksi. Oleh karenanya, ya kan, idealnya setiap kita itu harus melakukan ketaatan kepada Allah agar semua rekaman, ya kan, yang terekam oleh bumi itu adalah ketaatan kepada Allah. Mungkin saja manusia tidak melihat di saat kita bermaksiat. Tetangga enggak ada yang tahu, istri enggak ada yang tahu. Tapi nanti semua benda yang ada di sekitar kita, wabil khusus adalah bumi, ya kan, akan apa? Mencatat semua yang kita lakukan, maksiat atau taat. Di samping anggota badan kita, mulut dikunci, dipatri. Nanti yang bicara apa? Tangan. Ya kan? Al-yawma nakhtimu ala abwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum. Tangan bicara, kaki memberikan kesaksian. Ya kan? Ketika protes 5 kenapa kalian bisa bicara? Antaqana alladhi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bicara adalah zat yang membuat segala sesuatu bicara. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan demi bumi bagaimana dihamparkan.
untuk kita manfaati tentunya. Dan kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 21, fadzakir, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagian kuasa Allah Subhanahu wa taala, mulai penciptaan unta, langit, gunung, bumi, baru kemudian Allah katakan apa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Hai Muhammad, itu berilah manusia peringatan dengan apa yang engkau diutus kepada mereka untuk menyampaikannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah kemudian yang menghisap amalan mereka. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan pesan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah tauhid, ya kan? Dan ini perintah bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'asna bi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus setiap umat seorang utusan dalam rangka menyeru apa? Ibadahilah Allah dan hindari sembahan atau itu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga beribadah sebagaimana juga kita beribadah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad adalah orang yang paling patuh. Tidak ada perintah kecuali beliau lakukan, tidak ada larangan kecuali beliau hindari. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau maksum dari kesalahan, ya kan? Beliau menjalankan apa yang kita jalankan. Makanya beliau menjadi teladan bagi kita. Rasulullah salat, ya kan? Sebelum kita salat kan? Makanya Rasulullah perintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu pula haji, khudu anni manasikakum. Rasulullah contohkan dulu haji, lalu kemudian diperintahkan khudu anni manasikakum. Ambillah dariku untuk manasik kalian. Begitu pula wudu dan semua ibadah. Puasa, zakat, Rasulullah contohkan. Jadi bukan sekedar apa? Sekedar ngomong, tidak. Beliau juga melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hanya saja beliau bisa istiqamah. Kita, ya kan, semangat musiman, Ramadan semangatnya luar biasa. Pasca Ramadan seakan-akan surga sudah dalam genggaman. Ya kan, baca Quran udah enggak, qiyamul lail udah enggak. Kenapa, Pak? Alhamdulillah kemarin kayaknya dapat Lailatul Qadar saya. Cadangan pahala sudah banyak itu. Padahal Masya Allah, belum tentu amal kita diterima. Andai kita diterima, belum tentu kemudian kita bisa mempertahankannya. Oleh karena jangan pernah berhenti beramal. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Subhanahu wa taala dalam surah Hud itu, fastaqim kama umirta. Istiqomalah Anda sebagaimana diperintahkan kepada. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Syayyabat bi Hud wa akhwatuha. Surah Hud yang ada perintah istiqamah dan ayat semisal itu membuat rambutku ubat, saking beratnya istiqamah. Apa Rasulullah lakukan? Rasulullah lakukan. Ya kan? Rasulullah lakukan istiqamah di jalan kebenaran, di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntutan dari imannya kepada Allah dan wujud syukurnya kepada Allah. Bahkan di atas rata-rata. Pada suatu hari ketika Aisyah itu mengatakan kepada beliau ketika melihat Rasulullah bagaimana qiyamul lailnya. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, engkau ini bukankah Anda telah diampuni dosa dulu sedang akan datang? Nanti kok begini-gini amat kalau bahasa kita itu ibadahnya. Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakur. Ya kan? Kalau bahasa kita, emang salah kalau saya menjadi hamba bersyukur itu. Jadi Rasulullah SAW melakukan semua aktivitas ibadah itu dalam rangka apa? Wujud syukur. Walaupun beliau itu sudah ada jaminan surga. Kalau kita lihat seluruh sahabat yang dijamin masuk surga, apakah berhenti beramal? Enggak, Pak. Lihat sahabat mulia Abu Bakar itu.
Bukan hanya ibadah yang wajib, yang sunnah beliau lakukan. Suatu waktu Rasulullah bertanya, di situ ada sahabat mulia Umar, siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar katakan saya, yang lain juga puasa. Siapa yang hari ini membantu atau memberi makan orang miskin? Saya. Semua juga melakukan. Ada satu hal yang tidak dilakukan oleh yang lain, yang dilakukan sahabat mulia Abu Bakar. Siapa yang hari ini di antara kalian menjenguk orang sakit? Saya. Lalu kemudian Umar berkata, emang siapa yang sakit? Itu Abdurrahman bin Auf. Sampai segitunya, ya kan, sahabat mulia Abu Bakar. Dan Rasulullah berkata, tidak terhimpun kebaikan ini pada seorang, kata beliau, kecuali dia bakal masuk surga. Padahal sebelumnya beliau sudah dijamin masuk surga. Coba andai kata kita ada jamin masuk surga, kira-kira gimana? Nongol nggak di pengajian itu? Ya kan, paling kalau ditanya, Pak, kenapa nggak ibadah? Udah ada surga, udah jelas surga saya, Firdaus. Ente aja ke sono kali, gitu kan? Tapi para sahabat tidak, Pak. Abdurrahman bin Auf itu menangis, ya kan? Ketika melihat sahabat mulia Mus'ab bin Umair gugur di medan perang. Beliau itu adalah orang kaya, tapi tidak, pada saat kemudian meninggal, pakaiannya itu tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menarik ke arah kepalanya dan kakinya ditutup dengan idkhir. Ya kan? Dia anak orang kaya. Setelah masuk Islam, dia wakafkan hidupnya itu untuk menyebarkan agama Islam. Gak sempat cari uang gitu. Ya kan? Hanya seadanya aja, ala kadarnya gitu. Yang penting cukup buat makan dan seterusnya. Dan mati syahid. Ini yang diinginkan oleh sahabat mulia, Pak Abdurrahman bin Auf, karena jadi menangis, iri dengan kawannya yang sudah duluan, ya kan, mati syahid. Padahal kita tahu siapa sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Satu, ya kan, dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Satu dari 8 sahabat kaya yang taat, yang dijamin masuk surga. Itu Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Karena dia pengen masuk surga itu dengan melalui apa? Syahid. Walaupun sudah ada jaminan dari Rasulullah SAW, mereka enggak pernah berhenti, Pak. Bahkan hartanya diimpakkan Allah Subhanahu wa taala. Baik saat Rasulullah masih hidup atau pasca wafatnya. Pernah satu hari ketika ada kafilah dagang datang masuk ke pintu kota Madinah itu. Lalu Aisyah bertanya, punya siapa ini? Ada sahabat yaitu punya Abdurrahman bin Auf. Aisyah juga mengatakan, sungguh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dari harta tersebut. Dan disampaikan ucapan Aisyah ini kepada Abdurrahman bin Auf. Segera dia datang menjumpai Aisyah dan kemudian bertanya, "Ya Ummul Mukminin, apakah betul Anda mengatakan ini?" Iya. Lalu kemudian setelah dipastikan beliau mengucapkan itu, seluruh harta ini, kata beliau, untuk Islam dan kaum muslim, termasuk juga buat istri para Nabi, buat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah, apakah kemudian beliau rugi? Tidak, karena beliau tahu betul, ya kan, apa yang ada di Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Dan beliau Masya Allah tidak miskin karenanya. Sampai ada ungkapan beliau yang sangat populer itu, "Fa aqbalat alayya dunya," kata beliau, dunia mengejar-ngejar saya. "Hatta law patahtu hajarat la tawaqqatu anna ta'tahu dahaban aw fiddah." Andai kata aku buka batu, aku balikan batu, saya yakin di bawahnya ada emas dan perak. Artinya setiap usaha yang beliau buka itu selalu jadi gitu. Ya kan? Kenapa? Karena keberkahan yang beliau dapatkan dari kepedulian beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Padahal beliau Masya Allah orang yang dijamin masuk surga. Mestinya orang yang udah jamin masuk surga ibadah biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja kan. Tapi beliau tidak itu. Karena beliau ingin mendapatkan lebih, oke, udah dijamin masuk surga. Kan surga itu ada tingkatan-tingkatan, ada kenikmatan-kenikmatan yang hanya diberikan kepada orang yang sesuai dengan amal yang lakukan kan. Itu yang dikejar sahabat. Mereka enggak pernah puas dengan kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, Masya Allah, udah merasa dengan sholat dapat ini,
Wudhu dapat ini, apa kata? Ada yang tanya itu, Pak Ustaz, kalau gitu bagaimana cara menikmatinya? Ya kan? Kita dapat istana, dapat ini, nanti menikmatinya bagaimana katanya? Apa jawabannya, Pak? Jangan pusing bagaimana cara menikmatinya, yang penting masuk surga dulu. Setuju? Ya kan? Yang penting masuk surga dulu, baru nanti bagaimana cara menikmati urusan di sana. Jangan dibayangkan surga itu seperti kita hidup di Taman Yasmin ini, beda, Pak. Ya kan? Wallahu taala. Betul ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimustaitir." Maka berilah peringatan, wahai Muhammad, karena sungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW itu hanya hidayatul bayan, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Adapun diterima tidaknya pesan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam menyampaikan risalahnya itu tidak pernah maksa. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dia pernah lakukan penelitian terkait dengan sebab masuk Islamnya para tawanan perang itu. Beliau simpulkan bahwa tidak satu pun dari mereka itu masuk Islam karena dipaksa. Walaupun Rasulullah mampu melakukan itu. Sebab sudah jadi tawanan kan. Kalau andai kata disuruh milih, kamu milih mati atau Islam, pasti milih Islam kan. Tapi Rasulullah enggak lakukan itu. Lalu kenapa mereka masuk Islam? Kata beliau bahwa mereka masuk Islam itu adalah karena kebaikan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena dipaksa. Ya, tapi kalau sudah masuk Islam, maka wajib kita terikat dengan semua aturan syariat itu. Ya, kan? Tapi kalau kita maksa orang, la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama kita. Bagi orang masuk Islam secara sukarela. Tapi kalau sudah memilih Islam sebagai agamanya, maka konsekuensinya dia harus tunduk dan patuh kepada seluruh ketentuan yang ada, perintah. Ya kan, diamalkan semampunya, tergantung kemudian wajib sunnahnya perintah itu. Larangan kita hindari. Ya kan? Kenapa? Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas dan Mujahid mengatakan, ya kan, bahwa makna ayat ini sama dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf, "Wa ma anta 'alaihim bijabbar." Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Jadi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kamu bukanlah orang yang dapat menciptakan iman di dalam hati mereka. Andai kata Rasulullah mampu, ya mungkin yang dimasukkan Islam pertama kali siapa? Pamannya kan? Itu Abu Thalib, kemudian juga Abu Jahal, kerabat-kerabatnya. Tapi karena tidak ada kuasa atas mereka, Allah tidak berikan taufik pada mereka, ya mereka tidak mati dalam keadaan Islam, tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kufur. Nah ini pelajaran bagi kita. Kalau Rasulullah manusia yang sempurna, ya kan, ketika berdakwah ya tidak maksa, apalagi kita mestinya kita tetap kasih nasihat pada saudara kita, teman kita, siapapun. Ya kan? Kalau kemudian tidak dikumpis dengan cara lain, dekati dan seterusnya gitu. Ada contoh kasus seorang ikhwan yang digugat cerai oleh suaminya karena enggak sholat. Saya pelajari suaminya karena dia enggak sholat itu karena kebodohan dia. Dan dulu sama istri juga enggak sholat gitu. Qadarullah istrinya berteman dengan ya komunitas sama-sama sunnah gitu, ngaji. Akhirnya dia tahu hukum orang yang meninggalkan salat dan takut dia zina, takut kufur suaminya. Dia nasihatin, suaminya marah, dia tidak mau. Ya kan? Apa yang kami lakukan? Kami minta, ibu, saya bilang gitu, punya teman enggak yang kayanya di atas suami ibu gitu. Dan udah tahu, wah ada Ustaz, cari hobi suaminya apa. Beliaulah kemudian yang menasihati gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan hidayah taufik. Walaupun istrinya, ya kan, tidak berhasil mendakwai secara langsung, tapi melalui orang lain Allah berikan hidayah kepadanya.
Jadi ada yang prosesnya lama. Dulu ada orang yang umroh sama saya tahun 2008. Dia ikut ngaji terpaksa barangkali atau kena penasaran. Tapi mukanya selalu masam. Ya kan? Di tahun setelah Covid itu. 2020-an lah ya. Beliau umroh bersama Ustadz Nuzul. Satu hotel sama saya. Pas di restoran, dia salaman, dia rangkul saya. Dulu ana benci banget sama antum katanya. Karena ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kata beliau itu. Alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tidak sebab saya, tapi paling tidak penasaran, dia cari, oh ternyata yang kita sampaikan benar, alhamdulillah. Nah, ini artinya apa? Yang penting kita tugasnya menyampaikan. Soal orang terima atau tidak urusan lain. Bahkan ada Masya Allah itu ikhwan yang diajak oleh kawannya, baru selesai S2 musik, Pak, S1 musik, S2 musik. Oke kan? Udah sering konser dan dibawa oleh kawan itu. Qadarullah kita bahas tentang perjalanan hidup manusia itu. Ya kan? Dan dia enggak berpikir panjang. Dia tinggalkan dunianya, subhanallah itu. Dan sekarang jadi sopir online, Pak. Alhamdulillah dia bilang itu. Setelah hijrah itu. Begitu cepat itu. Dan saya enggak pernah berpikir, enggak kenal beliau, cuma cerita Ustaz di ikhwan. Katanya baru dikenalan di kajian itu. Baru selesai S2 musik. Masya Allah selesai S2 musik. Apa yang dipelajari? Ada yang tahu tentang sedang gitu kan? Subhanallah gitu. Dia ahli di bidang itu. Tapi alhamdulillah belum dimanfaatkan ijazah dan seterusnya, dia taubat. Ibunya shock. Ya kan, saya pernah ketemu sama ibunya, saya nasihat ibunya. Alhamdulillah, perubahan anaknya luar biasa. Dakwah anaknya melalui akhlak. Karena ibunya tahu beliau badung gitu kan, ya anak pemusik kan rata-rata. Ya kan, kalau enggak main perempuan, ya main minum kan gitu. Tapi begitu dia taubat, alhamdulillah itu. Jadi orang baik, subhanallah itu. Dan banyak contoh-contoh itu gitu. Oleh karenanya kita jangan pernah pelit, ya menyebarkan kebaikan-kebaikan. Walau satu ayat Quran dengan terjemahannya kita kirimkan, hadis Nabi SAW, mungkin bagi kita nggak ada artinya, bisa jadi bagi orang lain, ya kan, itu manfaat. Jadi tugas kita itu hanya memberikan, menyampaikan pesan aja. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal diterima atau tidak, ya kan, itu urusan lain. Kemudian kita potong di ayat selanjutnya, illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, yaitu berpaling tidak mau mengamalkan rukun-rukunnya, kafir hatinya dan juga lisannya terhadap perkara yang hak. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak mau membenarkan atau Rasul dan Al-Quran dan tidak mengerjakan salat, tetapi yang mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Ya kan? Maka apa? Urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Ya kan? Jadi yang penting kita dakwahi mereka, sampaikan pesan itu, sebab kalau kita enggak mengingkari kemungkarannya, nanti kita juga akan dituntut. Kenapa kau tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan? Tapi kalau kita telah mengingkarinya, sudah selesai tugas kita. Ya udah, saya sudah sampaikan, tapi dia enggak, ya kan? Enggak mau terima, bahkan kemudian kita mungkin dicibiri, dihina, bahkan mungkin ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Bahkan para nabi ada yang dibunuh seperti Nabi Zakaria. Dia kan dibunuh oleh kaumnya. Kemudian lebih lanjut Allah katakan, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Jadi kembali dan berpulangnya mereka. Ya imma ke surga atau neraka. Mereka yang taat, di sana ada surga. Bagi mereka yang bermaksiat, di sana ada neraka. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Kami akan melakukan perhitungan terhadap amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, dan kami akan membalaskannya kepada mereka
Jika amalnya baik, maka balasannya baik, dan jika amalnya buruk, maka balasannya buruk pula. Ya kan? Termasuk kemudian kita yang menyebarkan kebaikan akan mendapatkan pahala dari mereka. Kalau menyebar keburukan akan menanggung juga dosa akibat dari perbuatan ya kan orang tersebut. Oleh karenanya pastikan yang keluar dari kita, dari lisan kita, dari perbuatan kita adalah kebaikan agar menjadi contoh bagi orang di sekitar kita. Ya kan? Dengan kata lain, pastikan ya tindak tanduk kita sebisa mungkin termasuk ucapan itu cerminan ya kan dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau ada anak yang mencontoh kita sholat, ucapin salam sampai dia gede dan terbiasa dengan itu, kita dapat pahala. Tapi kalau yang contohnya adalah tidak baik, ya kan, apalagi kelak anak ini menjadi badung dan menjadi gangster misalnya, punya banyak pengikut, ya dia mengajarkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka kita akan mendapat dosa dari perbuatan yang kita lakukan dan dosa dari seluruh orang yang mengamalkan kemaksiatan. Sebaliknya, ketika kita menjadi sebab kebaikan orang lain, maka sejumlah orang yang mengamalkan kebaikan itu, kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala insyaallah taala. Wallahu taala. Waktunya mepet sekali. Ini udah diringkas ini. Kalau dibaca semuanya, waktunya enggak cukup. Tapi pada kuliah mudah-mudahan pesannya tersampaikan. Ini saja barangkali. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.